Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Alhamdulillah anak ibu hari ini penuh semangat. Ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Ada, siapa namanya? Rindu. Rindu. Kemana Rindu nak? Rindu sakit. Sakit, kita doakan semoga Rindu cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak ibu, hari ini anak ibu siap untuk belajar? Siap untuk melaksanakan tugas hari ini? Baiklah, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Kita baca doa dulu. Silahkan Fatan pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu diberkahi oleh Allah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, agar kita tetap semangat, kita bernyanyi lagu nasional, yaitu lagu Sora Sora. Halo halo Bandung ya nak? Bisa semuanya? Bisa. Ayo kita mulai. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dengan semangat. Semuanya. Halo Bandung, ibu kota beriman. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api beribu-ribu kembali. Sudah? Dengan menyanyikan lagu nasional tadi, semoga kita bertambah semangat. Coba ibu uji dulu, tepuk semangat. Semangat, semangat pagi hari ini. Baiklah, kita mulai saja belajar hari ini. Oh ya, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Coding merupakan proses mengonversi perintah atau produksi menjadi instruksi. Ini dengan merupakan
Jadi pembelajaran kita yang minggu kemarin tentang coding. Coding itu adalah proses mengkonversi ide, keinginan atau solusi menjadi instruksi yang dapat dipahami, dijalankan oleh sebuah komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Baiklah anak ibu, hari ini kita masuk ke pelajaran tentang berpikir komputasional. Ya, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran dari pelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu pengertian berpikir komputasional. Dua, mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional, yaitu ada 4 langkah-langkah. Pertama, dekomposisi, pengenalan, pengelola, abstraksi, dan algoritma. Lanjut, tujuan kita hari ini yaitu menerapkan berpikir komputasional dan menyelesaikan masalah sederhana. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Coba tunjuk tangan satu orang. Coba Dini. Berpikir komputasional adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer atau informatika. Ini melibatkan kemampuan untuk merumuskan masalah, mengembangkan solusi, dan menyajikannya dengan bentuk yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia, komputer, atau mesin. Jadi berpikir komputasional itu adalah sebuah metode pemecahan masalah. Misalnya nak, kita ada masalah, lalu kita pecahkan dengan cara berpikir komputasional, ya, yaitu pemecahan masalah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer, ya, atau informatika. Berpikir komputasional itu nak ada 4 macam, ya. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah, kita bisa lebih fokus pada setiap bagian yang menemukan solusi yang lebih kecil. Lalu ada nomor 2, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mengidentifikasi pola, tren, atau kesamaan dalam masalah yang dihadapi. Dengan mengenali pola, kita bisa menerapkan solusi yang akan kita pecahkan. Lalu ada 3, abstraksi. Apa itu abstraksi? Memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Abstraksi membantu kita untuk menyederhanakan masalah dan melihat inti dari suatu permasalahan. Lanjut, yang keempat ada perancangan algoritma. Perancangan algoritma yaitu, apa itu perancangan algoritma? Merancang langkah-langkah sistematis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Algoritma itu, siapa yang tahu algoritma itu apa?
adalah serangkaian instruksi yang jelas dan terekspos yang dapat diikuti untuk mencapai solusi. Algoritma itu adalah serangkaian instruksi. Sama halnya nanti kita mau praktek, misalnya mau membuat mie misalnya ya nak, dengan cara algoritma. Sekarang di sini ada contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan cara berpikir komputasional, yaitu dengan menggunakan dekomposisi, membagi perencanaan menjadi langkah-langkah kecil, menentukan tujuan, mencari transportasi, mencari akomodasi, membuat jadwal. Itu contohnya ya. Kalau pengenalan pola, mengidentifikasi pola dalam harga tiket pesawat, hotel. Misalnya kita mau pesan hotel, kita pakai HP melalui online ya nak. Lalu ada lagi yang algoritma tadi yang ibu tanya sama si Tifa tadi, apa itu algoritma? Yaitu membuat jadwal, misalnya membuat jadwal pelajaran, perjalanan ya. Sekarang mungkin kalian bosan mendengarkan ibu berceramah. Ibu mau melihatkan video. Mau nonton video? Mau. Ya. Ibu mau lihatkan video agar kalian lebih. Yang ketiga, belajar online penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, yaitu kalkulator. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, belajar online. Yang keempat, berbagi informasi dengan cepat. Dan masih banyak lagi beberapa contoh lainnya. Berpikir komputasi merupakan metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut tadi. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Jika pola permasalahannya sama, maka bisa menerapkan solusi yang sama. Contoh sederhana dari pengenalan pola adalah, misalnya ada deret bilangan 2, 6, 10, 14, dan 18. Jika ditanyakan berapa bilangan ke-6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola deret angka yaitu setiap bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4, 22. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana melakukan dekomposisi. Apabila ada bank datar A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas ACEF. Bangun ACEF adalah persegi panjang, maka informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang ACEF. Sedangkan luas masing-masing bangun ABCD dan BDEF tidaklah perlu dicari, dan warna bangun tidaklah penting. Jadi, abaikan informasi ini, sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, luas ACEF adalah kali 3 adalah algoritma.
yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contoh algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Kita telah mempelajarinya di semester 1, yaitu tentang flowchart. Pada semester 1, kita telah membuat flowchart langkah-langkah membuat nasi goreng. Jika kita terbiasa memecahkan suatu masalah secara sistematis, jalan keluar akan diperoleh dengan mudah. Kekuatan pemikiran algoritmik adalah memungkinkan solusi otomatis. Dasar pemikiran kita akan dilatih terus-menerus secara bertahap dalam memikirkan dan merencanakan suatu ide dan solusi yang cemerlang, membuat kita terbiasa berpikir secara kritis. Nah, jadi kita itu harus dilatih berpikir secara kritis, ya nak ya. Kita itu harus berpikir secara komputasional dalam menghadapi permasalahan sehari-hari. Jadi kan sekarang zaman sudah canggih tuh. Ada apa saja yang biasanya anak ibu pakai dalam kehidupan sehari-hari? HP, misalnya kita mau membuat sesuatu, apakah anak ibu bisa menggunakan HP-nya? Bisa dengan mencari di mana biasanya anak ibu mencari? Di YouTube. Misalnya anak ibu mau mencari apa? Cara membuat nasi goreng. Bisa kita mencari di YouTube? Bisa. Di situ anak ibu sudah berpikir secara komputasional. Sudah maju ya nak. Berbeda dengan zaman-zaman yang dulu. Sekarang kita sudah canggih. Apa saja yang kita inginkan ada di HP. Sekarang ibu mau memberikan tugas kalian, yaitu membuat algoritma, yaitu tentang memecahkan masalah. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Bisa tahu kopi? Tahu. Kalau kalian tahu, kalian bisa tuliskan langkah-langkah cara membuat kopi. Ya. Silakan kerjakan perwakilan, nanti berkelompok ya. Kelompoknya kan sudah dibagi. Bisa nak ibu? Ada yang tidak bisa? Tidak bu. Kalau ada yang ragu, tanyakan sama ibu ya. Ya, silakan. Cara langkah-langkah.
Silakan baca lagi. Maju. Keras ya. Langkah-langkah memasuki. 1. Siapkan kaki. 2. Masukkan komplit. 3. Masukkan air di dalam kaki. Terus tidak dimasukkan. Diapakan lagi? Diaduk sampai rata. Oke, itulah hasil dari kelompok Haisab. Baiklah anak ibu, karena kalian sudah mengerti apa itu berpikir secara komputasional, maka ibu mau menanyakan kepada kalian sekali lagi. Ibu mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa saja? Tentang Itu berpikir tentang komputasional. Apa itu berpikir komputasional? sebuah metode yang cara menerapkan prinsip ilmu komputer atau informatika. Ya, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang berpikir komputasional, yaitu memecahkan suatu masalah dari masalah yang besar bisa dijadikan kecil dengan menggunakan apa saja. Contohnya nak, menggunakan apa saja? HP, apa lagi? Komputer dan lain-lainnya ya. Berpikir komputasional itu dibagi menjadi berapa? 4 saja. Menjadi yaitu pertama ada dekomposisi, 2 ada tiga ada akurasi, 4 ada ya. Yang kita pelajari hari ini tadi adalah perancangan algoritma tentang membuat kopi yang sudah dijelaskan oleh kelompok Haikal. Jadi untuk tugas anak ibu di rumah besok dikumpul, ibu mau anak ibu membuat perancangan algoritma bagaimana cara membuat nasi goreng. Bisa? Bisa. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Selamat ulang anak-anak, ibu semuanya. Silakan.